Hanya butuh waktu 3 menit bagi para penggemar Manchester United yang bertandang untuk mengeluh-elukan nama manajer baru mereka. Namun di akhir 10 menit pertama Ruben Amorim sebagai pelatih, penampilan debutnya sangat mengecewakan. Manchester United hanya mampu meraih 1 poin saat berjumpa Ipswich Town pada laga lanjutan Premier League 2024-2025 bertanding di Portman Road, Minggu 24 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang 1-1. Di sisi lain, Amorim menyimpulkan bahwa para pemainnya terlalu banyak berpikir. Kini giliran sang pelatih asal Portugal yang harus memutar otak saat merefleksikan hasil imbang yang mengecewakan sebelum menghadapi serangkaian pertandingan yang padat. Nah, ada 4 catatan yang perlu disorot dari debut Amorim bersama Manchester United di laga melawan Ipswich Town. Sorotan pertama, menciptakan peluang tetap menjadi masalah. Sorotan kedua, pakem 3 back. Sorotan ketiga, malas pressing. Dan sorotan keempat, Amorim siap bereksperimen. Owen Hargreaves mengklaim bahwa Ruben Amorim sangat frustasi dengan beberapa pemain Manchester United dalam hasil imbang melawan Ipswich Town di Premier League. Seusai pertandingan melawan Ipswich Town, Owen Hargreaves mengabarkan bahwa Amorim tidak puas dengan hasil yang didapat oleh Man United di kandang Ipswich. Ia menggambarkan sang pelatih begitu terlihat frustasi. Owen Hargreaves yang berada di dekat area teknis Man United selama pertandingan telah mengungkapkan bahwa Amorim tidak senang dengan Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, dan Marcus Rashford dalam beberapa aspek. Owen Hargreaves juga yakin Man United akan terus memberikan penampilan yang tidak konsisten karena mereka terus beradaptasi dengan sistem baru Ruben Amorim. Era baru Manchester United di bawah kepemimpinan Amorim dimulai dengan hasil yang kurang memuaskan usai ditahan imbang penghuni degradasi Ipswich Town. Segalanya terlihat begitu menjanjikan bagi Man United. Polesan Amorim di awal-awal laga, baru menginjak 2 menit gawang tuan rumah sudah mampu dinodai oleh aksi Marcus Rashford. Namun kegembiraan The Red Devils hanya bertahan hingga 3 menit sebelum jeda Omari Hutchinson menetralkan keadaan jelang turun minum. Selepas interval kedua, tim sama-sama memiliki peluang mencetak gol, hanya saja masing-masing tak optimal dalam mengonversikan setiap kesempatan yang didapat. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor tetap menunjukkan angka imbang 1-1. Ruben Amorim menjadi manajer permanen kedua dalam sejarah Liga Primer yang mendapati timnya mencetak gol di 2 menit pembuka dalam debutnya di kompetisi ini, bersanding dengan David Moyes saat menukangi Everton pada Maret tahun 2002 silam. Ruben Amorim mengakui bahwa Manchester United mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan formasi dan gaya permainan barunya setelah bermain imbang melawan Ipswich Town. Sang pelatih baru tampak enggan untuk berbicara kepada media setelah pertandingan, tetapi segera memberikan pendapatnya tentang penampilan tersebut. Amorim mengakui bahwa Man United berada di urutan ke-12 Liga Premier Inggris harus lebih baik dalam mengatur permainan mereka ke depannya. Manchester United kembali beraksi pada hari Jumat di Liga Eropa dengan mengunjungi tim asal Norwegia Bodo Glimt sebelum menghadapi lawan berikutnya di Premier League Everton pada hari Minggu. Ini bukan hasil yang bagus, tetapi ini adalah liga yang sulit dan intensitas tinggi. Kami memulai laga dengan sangat baik, namun seharusnya bisa menguasai bola lebih banyak. Tapi sedang belajar, kami harus mengatasi ide-ide baru sekarang dan mencoba menjadi lebih baik untuk tahap berikutnya, ujar Amorim. Ruben Amorim melihat penerapan gagasan dia di MU tidak semudah membalikkan telapak tangan dan memperkirakan tim ini masih akan sama seperti masa-masa Erik ten Hag. Menurut Ruben Amorim, untuk saat-saat ini The Red Devils masih akan terus merasakan penderitaan. Bagi Amorim, mengubah setan merah yang saat ini kacau balau tidak bisa dilakukan dalam semalam. Sembari menunggu gagasan-gagasan barunya bekerja dan menyesuaikan dengan para pemain,
Amorim mengingatkan kepada siapa saja yang berada di belakang Man United untuk memahami bahwa tim akan melalui masa-masa sulit. Ruben Amorim tidak menjamin apapun perihal penerapan filosofi dia dan akan terlihat dalam waktu dekat. Tapi dia berjanji untuk berusaha membuat para pemainnya mampu mengikuti prinsip-prinsip dia. Ruben Amorim jadi pusat perbincangan usai gagal meraih kemenangan dalam laga perdananya sebagai pelatih Manchester United. Saat skor 1-1 menutup babak pertama, kamera pun menangkap pemandangan menarik saat jeda. Ketika para pemain masih rehat, Amorim duduk di bangku cadangan sambil merenung. Tampak seperti ada beban berat dalam pikiran pria asal Portugal tersebut. Gerak-gerik Amorim lantas menjadi viral. Gambar wajah merenung sang nahkoda bertebaran di media sosial. Ruben Amorim sendiri tidak puas atas hasil pertandingan United kontra Ipswich Town. Ederson dari Atalanta jadi incaran serius Man United di musim dingin mendatang. Manchester United dikabarkan menargetkan perekrutan Ederson di bursa transfer Januari mendatang. Sky Germany mengklaim di internal The Red Devils tengah diadakan pembicaraan mengenai potensi transfer gelandang milik Atalanta tersebut. Manchester United polesan Ruben Amorim telah mengidentifikasi bahwa lini tengah akan menjadi fokus perbaikan dia di sisa musim 2024-2025. Nama Ederson pun masuk dalam daftar buruan Man United. Pihak Setan Merah berencana mengajukan tawaran resmi di pergantian tahun mendatang. Namun tidak mudah bagi MU untuk mendapatkan jasa Ederson. Pasalnya dia masih terikat kontrak hingga 2027 mendatang. Manchester United berpeluang menyatukan kembali Ruben Amorim dengan salah seorang mantan anak asuhnya yang kini bermain untuk Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Pesepak bola berusia 22 tahun itu diharapkan mampu mengatasi problem di pos pertahanan kiri Setan Merah apabila tiba di Old Trafford. Laporan Daily Mail yang dinukil oleh Football Transfer mengungkap mantan pemain Sporting Lisbon Nuno Mendes masuk dalam radar. Menukil catatan di situs Transfer Market, Mendes dulunya mengawali karir di Akademi Despertar sebelum pindah ke Sporting. Bersama klub Lisbon, pemain asal Portugal itu mulai berkembang hingga tembus skuad utama pada tahun 2019. Sebanyak total 47 penampilan disertai kontribusi 1 gol serta 3 assist mampu ditorehkan Nuno Mendes sepanjang memperkuat Sporting Lisbon. Laporan Football Transfer mengklaim bahwa pemain berusia 22 tahun cuma tampil 6 kali di liga musim lalu akibat cedera dan gagal mendapatkan tempat reguler di tim utama tahun ini di Paris Saint-Germain. Alhasil Manchester United nampaknya hendak memanfaatkan situasi tersebut untuk menggait Mendes. Di tengah misi mereka menghadirkan bek kiri baru bagi skuad racikan Ruben Amorim. Kendala keuangan disinyalir bisa membuat Setan Merah sulit merekrut pemain saat pertengahan musim. Tetapi mereka masih ingin mencoba melihat prioritas dan anggaran guna menetapkan opsi terbaik di jendela transfer Januari. Pelatih anyar Manchester United Ruben Amorim memberikan pujian kepada kiper Andre Onana usai debutnya bersama MU saat ditahan Ipswich Town pada matchday ke-12 Liga Inggris di Portman Road. Ruben Amorim tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terkait performa pemain MU yang tidak sesuai harapan pelatih asal Portugal tersebut. Kami harus meningkatkan cara bermain kami. Para pemain berusaha, mereka benar-benar berusaha, ujar Amorim. Saya tahu ini membuat para penggemar frustasi, tetapi kami akan berusaha. Statistik Premier League mencatat Ipswich Town memiliki 6 tendangan on target, 5 diantaranya digagalkan Andre Onana. Premier League menobatkan Onana sebagai pemain terbaik laga tersebut. Oleh karena itu juga Amorim berterima kasih kepada Onana yang membuat banyak penyelamatan sekaligus menyelamatkan MU dari kekalahan. Wayne Rooney, putra legenda Manchester United Wayne dan Colin, melihat sisi lucu dari kemerosotan Manchester City akhir-akhir ini.
Rival sekota United tidak berada dalam perburuan gelar saat ini, namun mereka yang memiliki ikatan kuat dengan Old Trafford sangat senang melihat keterpurukan Citikus. Kay Rooney sebagai putra pencetak gol terbanyak sepanjang masa Setan Merah dan bintang tim akademi mereka saat ini termasuk dalam kategori tersebut. Kay Rooney baru-baru ini merayakan ulang tahunnya yang ke-15, memposting gambar di media sosial yang menunjukkan dia sedang menonton pertandingan City melawan Tottenham. Dengan waktu yang terus berjalan dalam laga itu, ketika papan skor menunjukkan skor 0-4 dan Guardiola mengerutkan alis, Kay Rooney menambahkan beberapa emoji tertawa ke postingannya.